Halo, perkenalkan nama saya Handa. Saya akan menjawab UAS atau kuliah testing dan implementasi sistem informasi. Karena berhubung NPM saya genap, saya akan mulai dari nomor 2. Soal nomor 2 yaitu soal nomor 2 adalah umumnya para pengembang software sistem memahami siapa yang nanti menggunakan sistemnya. Apa saja yang harus diperhatikan para pengembang software dalam merancang dokumentasi online untuk pengguna sistem beserta beberapa kombinasinya. Yang pertama itu ada perencanaan. Tahapan ini biasanya dilakukan untuk memberikan jawaban pertanyaan. Apakah proyek tersebut layak untuk dikerjakan, atau sisi teknis operasional dan juga biaya untuk biasanya dikerjakan beberapa aktivitas yang harus dikerjakan sebagai berikut. Pertama adalah mengenali dan memastikan masalah. Terus kedua, menentukan objektif, mengidentifikasi ruang lingkup sistem, mengatur dan menjalani ruang lingkup sistem, menyiapkan proposal sistem yang akan dikerjakan, membangun mekanisme pengawasan. Yang kedua itu ada analisa. Tahapan analisa mencoba menganalisa secara makro analisa kebutuhan informasi dari end user, lingkungan perusahaan, dan juga jika ada sistem yang sering digunakan, yaitu mengorganisir tim proyek, menentukan jenis studi sistem yang digunakan, menentukan kriteria performa sistem, lalu menentukan kriteria keamanan sistem, terus menentukan aturan integritas data, lalu yang terakhir menyiapkan proposal rancangan sistem. Yang ketiga itu ada perancangan. Perancangan itu terdapat ada identifikasi sistem alternatifnya, evaluasi konfigurasi sistem alternatif, menyiapkan bagan organisasi, menyiapkan diagram data, lalu menyiapkan kampus data, menyiapkan bentuk formulir tercetak, dan menyiapkan diagram struktur, menyiapkan model objek rasional, dan juga menyiapkan spesifikasi kelas. Lalu kita masuk ke nomor 4. Kapan kita dapat mengetahui dan menyelesaikan testing, dan bagaimana kita dapat menyelesaikan apa yang dites dan telah dianggap cukup. Pada salah satu pragmatis, Anda tak akan pernah menyelesaikan testing. Cara yang sederhana adalah memindahkan tanggung jawab testing dari Anda ke perekayasa software atau ke pelanggan Anda. Setiap waktu pelanggan atau pengguna mengeksekusi suatu program komputer, maka program telah dites, karena hal ini dibutuhkan adanya aktivitas lain dari SKI-nya tersebut. Maka itu bisa dibilang cukup atau tidak cukupnya karena sudah diuji. Lalu kita kemudian nomor 6. Apa saja yang perlu disiapkan oleh pengembang sistem ketika kegiatan diseminasi dan implementasi sistem untuk membantu pengguna aplikasi agar terkesan sistem yang dibangun easy to use dan user friendly. Yang pertama itu adalah tampilannya harus menarik, tidak terlalu ramai dengan hal-hal yang tidak perlu, lalu bagian-bagiannya itu mudah dibaca, lalu sistem yang digunakan dan dipakai itu dapat berjalan cepat, lalu tidak menggunakan banyak bahasa yang rumit, yang dapat dimengerti dan dapat dijelaskan dengan baik. Khususnya untuk dijelaskan dengan baik, walaupun bahasanya rumit, kalau penjelasan kita baik, tetap saja bakal baik.
Lalu kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 yaitu sebutkan tahapan awal sampai akhir yang berhubungan dengan siklus hidup pemeliharaan sistem SIMLC. Ini sangat banyak ya. Yang pertama itu ada tahapan perencanaan, kita bacain saja. Tahap perencanaan itu ada usulan, lalu itu ada keputusan manajemen, kerangka acuan kerja, anggaran dana, penunjukan tim pelaksanaan, menilai kelayakan proyek, kelayakan operasional, lalu kelayakan teknis, lalu kelayakan ekonomis, lalu masuk ke tahap analisis mengidentifikasi masalah dan lalu memahami kerja sistem yang ada, terus menganalisis sistem, membuat laporan. Seperti itu adalah tahapan-tahapan dalam SIMLC. Lalu kita masuk ke nomor 10. Di akhir kegiatan kita melakukan implementasi sistem, biasanya selalu disediakan user dokumen. Apa manfaat dari dibuat dari user dokumen tersebut? Berikan contohnya. Manfaat user dokumen untuk membantu panduan manual dan tahapan-tahapan yang ada di dalam sistem tersebut, untuk membantu para pengguna atau para pendengar yang ada saat penjelasan suatu sistem tersebut. Contohnya itu adalah seperti buku panduan seperti yang ada di Microsoft, Facebook, dan masih banyak yang lainnya. Dan saat presentasi juga pun pasti ada buku user dokumennya. Lalu kita kembali ke nomor 12. Jelaskan apa saja yang dimaksud dengan dokumen sistem dan berikan contoh sederhananya. Dokumen sistem adalah dokumen bertanggung jawab sistem yang di dalam sebuah dokumen untuk dilakukan kajian dalam pengembangan sistem tersebut. Untuk adanya pengembangan akan dilakukan adanya dokumen sistemnya. Untuk tahapan selanjutnya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Saya pamit undur diri. Bye bye.